pagi anak-anak? Pagi, luar biasa. Anak-anak Yesus? Yes. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin sudah kita berikan tugasnya, yaitu kita bekerja sama atau dengan orang lain. Nah anak-anak, untuk itu kita mengawali, kita buka dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa anak-anak yang mau membuka doa? Oke, siap. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak atas rahmat-Mu yang melimpah bagi kami yang berkumpul di sini sebagai saudara dan saudari. Berkatilah kami dalam kegiatan pembelajaran ini agar kami dapat memahami betapa pentingnya kerjasama antara kami sehingga hidup kami lebih kreatif bagi sesama, bagi masyarakat, bagi bangsa dan bagi gereja. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Untuk pagi hari ini kita akan belajar dengan mengembangkan diri dengan bekerja sama. Nah, tujuannya apa kita bekerja sama itu? Tujuan dari bekerja sama itu untuk apa? Bekerja sama itu akan menyenangkan. Bekerja sama itu mempunyai manfaat yang sangat banyak sekali, terutama di dalam kita saling membantu untuk bisa meringankan pekerjaan yang kita kerjakan. Ya. Kemudian perlunya kita bekerja sama. Alasannya apa kita harus bekerja sama? Nah, itu nanti akan kita tahu di dalam materi ini. Kemudian kita bekerja sama di dalam topik itu juga dikatakan di situ, kita dicontohkan di situ untuk bisa saling bekerja sama. Baik. Nah, untuk itu kerjasama yang menyenangkan ini bisa kalian lihat di dalam gambar. Anak-anak bisa melihat gambar di sini. Ada anak-anak yang sedang apa itu? Belajar. Kemudian ada yang membersihkan kelas. Kemudian yang satunya apa? Bergotong royong. Nah, dari semuanya ini akan menyenangkan sekali dalam kita bekerja sama. Ya, karena apa? Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan berhari-hari bisa cepat selesai. Dalam bekerja kelompok pun kita belajar juga cepat selesai kalau kita mengerjakannya bersama-sama, ya kan? Lain dengan kalau kita berdiri sendiri, kita mengerjakan sendiri akan merasa kesulitan, ya, dengan ini. Nah, anak-anak, kalau kita bekerja sama itu juga akan menggunakan apa? Ada manfaatnya. Nah, dalam bekerja sama itu kita juga merupakan suatu kebaikan yang diberikan oleh Tuhan. Itu juga merupakan sebuah kesehatan dan ilmu yang baik yang ditanamkan pada diri kita sendiri. Nah, sikap-sikap yang apa yang harus kita perlukan di dalam kerjasama? Itu ada 5 sikap. Yang satu apa? Sikap apa yang pertama? Saling mencintai. Ya, kalau kita tidak saling mencintai, tidak saling mengasihi, tidak senang dengan orang lain, tentunya dalam bekerja sama itu tidak akan berhasil. Kemudian sikap yang kedua apa? Jujur. Kita harus bersikap jujur. Yang ketiga? Tidak marah-marah. Harus jadi orang gampang lesu. Ya, bekerja sama harus menyenangkan, gitu. Yang keempat? Tidak ingin menangnya sendiri, jadi tidak menanamkan keegoisan kita. Akulah yang paling bisa, jangan seperti itu. Tetapi kita harus bisa bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan orang lain. Nah, kemudian yang kelima sikapnya apa? Ya, mengerjakan tugas itu dengan baik dan benar. Jadi apa yang kita kerjakan baik dan benar. Karena apa? Dengan bersama kita saling mengisi, kita saling menolong, kita saling
memberi. Mana yang kurang itu diberi oleh teman kita yang lain. Gitu ya. Nah, kemudian apa kegunaan kerjasama itu? Kegunaannya apa? Yang pertama, Pekerjaan berat menjadi ringan. benar sekali, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Kemudian yang kedua apa? Ya, pekerjaan itu bisa cepat selesai. Yang ketiga, ya kan jalannya hidup rukun karena kita saling membantu, kita saling mengisi, kita saling memberi. Nah, yang keempat, ya menciptakan, mempererat persatuan. Jadi kita bisa bersatu, kita tidak egois, ya tak? Kemudian yang kelima adalah kewajiban kita bisa dilakukan dengan baik. Nah, itulah dari intinya kerjasama. Nah, anak-anak, sebelum kalian melaksanakan tugas, ada teman kalian yang mau membacakan suatu cerita. Siapa yang mau membaca? Oh iya, silakan dibaca dulu ceritanya. Di Pulau Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada sebuah desa nelayan yang dikenal bernama Desa Ramadhan. Desa ini terkenal karena memiliki tradisi penangkapan ikan paus dengan menggunakan alat penangkapan tradisional yaitu tempurung atau semacam tangkap. Semua orang menjadi tempat menangkap ikan paus tidak bisa dilakukan. Tujuannya untuk menjaga kelestarian ikan paus di wilayah tersebut. Desa Ramadhan memiliki pendidikan geografis hampir 9.000 wilayahnya merupakan tanah tertutup, sehingga sulit untuk dijaga pada ikannya. Ini pendidikan penduduk desa Ramadhan mengandalkan hasil tangkapan laut. Itu mendapat kebutuhan pokok seperti beras, jagung, dan kemudian mereka harus menjual hasil laut dari ikan, garam, dan pisang melalui air. Seperti ini bagi penjual hasil laut ini dilakukan secara gratis, yaitu menggunakan karung dengan betul atau menangkap ikan dari ikan dengan jagung, kemudian pisang, padi serta hasil pertanian lainnya. Desa Gaten ini berlokasi di sebuah desa di kota Selatan Lembata yang bernama Wulandari. Tempat pasar tersebut disebut sebagai Pasar Gaten Wulandari. Sekali dalam ini di pasar Gaten ini dijual, itu memiliki pekerjaan yang sangat sedikit pada Ramadhan. Sebaliknya, para petani di daerah pedalaman biasa memperoleh lauk-pauk berupa ikan dari tanah yang bisa garam untuk menu pokoknya setiap hari. Ya, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan untuk membaca kitab sucinya. Siapa yang mau yang baca kitab suci? Oh iya, Mbak Karin, silakan Mbak Karin. Suci Markus bab 3 ayat 31 sampai 35. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andaikan tanganku berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andaikan kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andaikan kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andaikan seluruh adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggotanya masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andaikan semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita.
yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya, terima kasih Mbak Karin untuk bacaannya. Anak, untuk kalian tadi sudah mendengarkan bacaan itu tadi. Silakan anak-anak mengerjakan tugas ini. Ada 2 tugas yang tadi sudah saya serahkan ke anak-anak pada kolom-kolom, kemudian ditambah tugas ini. Untuk kelompok 1 nanti tugas nomor 1 dan 2, kelompok 2, kelompok 3, 3 dan 4, kelompok 2 adalah nomor 5. Silakan anak-anak untuk mengerjakan. Ya, mengerjakan dulu. Ya, ya. Oke, bisa kan? Ya. Baik, semua sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai mari kita presentasikan di depan. Kita urut dari kelompok 1 dulu. Presentasikan. Upaya yang kalian lakukan dalam mengembangkan diri dengan sesama. 1. Lingkungan keluarga, membersihkan rumah, beribadah atau berdoa bersama, makan bersama. 2. Di lingkungan sekolah, tiket kelas bersama, latihan fungsi bersama teman-teman, dan senang bersama di satu hari. Lingkungan masyarakat, bergotong royong membersihkan. 8. Memperbaiki jalan yang rusak dengan seluruh masyarakat, membersihkan bersama dalam memilih ketua RT. Tugas nomor 1. Bagaimana perasaanmu pada saat bekerja sama dan mengapa? Senang karena dapat bekerja sama dengan teman-teman dan pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Ya, oke. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita lanjutkan untuk kelompok 2. Ya. Kelompok 2, silakan. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Upaya yang dapat dilakukan. Lingkungan keluarga, menolong saudara yang kesusahan. Lingkungan sekolah, memberi teman. Lingkungan masyarakat, nomor 5. Sebutkan 4 contoh perbuatan baik saat bekerja sama dengan teman. 1. Menerima pendapat orang lain. 2. Menghargai teman. 3. Menasihati dengan berhormat. 4. Menjaga perasaan. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Kita lanjutkan untuk kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Kalian lakukan dalam mengembangkan diri dengan kerjasama. 1. Lingkungan keluarga, belajar dan berlatih bersama orang tua. Lingkungan sekolah, tiket kelas, seperti belajar bersama teman. Lingkungan masyarakat, bergotong royong dan memperbaiki jalan. Kemudian, 3. Mengapa kita perlu bekerja sama supaya pekerjaan cepat selesai? 4. Menghargai yang lain dan tidak egois. oke, untuk kelompok 3 kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih anak-anak untuk ini tadi kalian sudah presentasi dengan bagus, dengan semuanya sudah mengungkapkan apa yang menjadikan kerjasama yang baik, gitu. Kalian sudah mengungkapkan kegunaannya apa tadi, sudah banyak sekali kalian tahu manfaatnya ke kerjasama. Nah, dengan itu
maka kita hidup di dunia ini, kita hidup di sekolah, kita hidup di rumah, kita hidup di masyarakat, membutuhkan kerjasama bersama orang lain. Ya. Nah, itulah harus kita pupuk. Kita harus bisa memupuk rasa saling dalam kerjasama itu, ya, saling mencintai, saling mengasihi satu dengan yang lain. Gitu ya anak-anak ya. Nah, untuk itu pelajaran pada siang hari ini kita usai. Kita minggu depan anak-anak ada tugas nanti untuk mempelajari tentang Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Nanti anak-anak membaca bukunya masing-masing di rumah ya. Kita nanti untuk minggu depan kita untuk belajar bersama lagi. Nah, untuk itu sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa anak-anak yang mau memimpin doa? Silakan untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas berkatmu hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan kebaikanmu selama hidupku. Berkati aku ya Tuhan. Semoga aku menjadi anak yang baik dan hormat kepada Tuhan dan bersama. Amin. Salam Maria, Putra Tuhan. Bersertamu terpujilah Roh yang berlimpah, Tuhan Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Mas Arka telah menutup pertemuan ini dengan berdoa. Dengan itu pelajaran kita usai. Sampai jumpa hari minggu depan, hari yang sama. Anak-anak untuk menyiapkan apa tugasnya yang sudah diberikan. Begitu ya? Ya. Selamat siang, berkah dalam. Berkah dalam.